Ini adalah bagian kedua dari buku Damai di Setiap Langkah karya Thich Nhat Hanh. Saya akan membacakan untuk Anda. Selamat mendengarkan, terima kasih telah menyimak dan terus mengembangkan wawasan, memperdalam cakrawala, memperluasnya. Mari kita mulai. Meditasi telepon. Telepon sangatlah menyenangkan, tetapi kita bisa dijajah olehnya. Kita mungkin merasa bahwa deringannya mengganggu atau merasa terganggu oleh banyaknya panggilan. Ketika kita berbicara di telepon, kita mungkin lupa bahwa kita sedang berbicara di telepon, menghamburkan waktu dan uang yang sangat berharga. Kerap kali kita membicarakan hal-hal yang tidak penting. Sudah berapa kali kita menerima rekening telepon kita dan mengernyit pada jumlahnya. Dering telepon menciptakan semacam getaran di dalam diri kita dan mungkin sedikit kecemasan. Siapa yang menelpon? Apakah berita baik atau buruk? Namun ada kekuatan di dalam diri kita yang mendorong kita berjalan menuju ke arah telepon, dan kita tidak dapat melawannya. Kita menjadi korban dari telepon kita sendiri. Saya anjurkan lain kali Anda mendengar dering telepon, tetaplah berada di tempat. Tarik dan keluarkan napas secara sadar. Tersenyumlah pada diri sendiri dan ucapkan kalimat ini. Dengarlah, dengarlah. Suara yang indah ini membawaku kembali pada kesejatian diriku. Ketika bel berdering untuk kedua kalinya, Anda bisa mengulang syair itu dan senyum Anda bahkan menjadi lebih sempurna. Ketika Anda tersenyum, urat-urat di wajah Anda rileks dan ketegangan Anda segera lenyap. Anda dapat berusaha berlatih pernapasan dan tersenyum seperti ini. Karena orang yang menelpon mempunyai sesuatu yang penting untuk dikatakan. Ia pasti akan menunggu paling tidak sebanyak 3 kali deringan. Ketika telepon berdering untuk ketiga kalinya, Anda bisa melanjutkan bernapas dan tersenyum sambil Anda berjalan perlahan menuju telepon dengan segenap keagungan Anda. Anda adalah majikan Anda sendiri. Anda tahu bahwa tersenyum bukan hanya demi kepentingan Anda, tetapi juga demi kepentingan pihak lain. Jika Anda tersinggung atau marah, pihak lain akan menerima imbasnya. Tetapi karena Anda telah bernapas secara sadar dan tersenyum, Anda berada dalam kesadaran. Dan ketika Anda mengangkat telepon, betapa beruntungnya orang yang menelpon Anda. Sebelum menelpon, Anda dapat juga menarik dan mengeluarkan napas 3 kali. Lalu putarlah. Ketika Anda mendengar telepon di sana berdering, Anda tahu bahwa teman Anda sedang berlatih bernapas dengan sadar dan tersenyum, serta tidak akan mengangkatnya sampai deringan ketiga. Jadi Anda memberitahu diri sendiri, ia sedang bernapas, mengapa aku tidak? Anda berlatih menarik dan mengeluarkan napas, dan ia juga melakukannya. Alangkah indahnya itu. Anda tidak perlu masuk ke ruang meditasi untuk melakukan praktik meditasi yang indah ini. Anda dapat melakukannya di kantor maupun di rumah. Saya tidak tahu bagaimana operator telepon bisa mempraktikkannya manakala begitu banyak telepon berdering serempak. Saya percayakan pada Anda untuk mencarikan cara bagi para operator untuk berlatih meditasi telepon. Tetapi bagi kita yang bukan operator telepon, mempunyai hak untuk bernapas 3 kali. Mempraktikkan meditasi telepon dapat meniadakan ketegangan dan kemuraman serta membawa kesadaran di dalam kehidupan sehari-hari. Meditasi mengemudi. Di Vietnam, 40 tahun yang lalu, saya merupakan biku pertama yang mengendarai sepeda. Pada saat itu, hal ini dianggap tidak layak.
Tetapi sekarang, para biku mengendarai sepeda motor dan mobil. Kita harus menjadikan latihan meditasi kita mengikuti zaman dan menanggapi keadaan sebenarnya di dunia. Jadi saya telah menulis syair sederhana yang dapat Anda baca sebelum menyalakan mobil Anda. Saya berharap Anda menemukan manfaatnya. Sebelum menjalankan mobil, saya tahu kemana saya akan pergi. Mobil dan saya adalah satu. Jika mobil berjalan cepat, saya berjalan cepat. Kadang-kadang kita tidak benar-benar perlu menggunakan mobil. Tetapi karena kita ingin menyingkir dari diri sendiri, kita pergi mengemudi. Kita merasa ada kekosongan di dalam diri dan kita tidak ingin menghadapinya. Kita tidak senang terlalu sibuk, tetapi setiap kita mempunyai waktu luang. Kita takut berada sendirian bersama diri kita sendiri. Kita ingin melarikan diri, menyalakan televisi, mengangkat telepon, membaca novel, pergi bersama teman-teman, atau mengeluarkan mobil dan pergi ke suatu tempat. Peradaban mengajarkan kita untuk bertindak seperti ini dan membekali kita dengan berbagai barang yang dapat kita gunakan untuk menghilangkan ikatan dengan diri sendiri. Jika kita membaca syair ini ketika kita akan memutar kunci kontak mobil kita, ia bisa seperti obor atau suluh, dan kita dapat melihat bahwa kita tidak perlu pergi kemanapun. Kemanapun darinya kita pergi, diri kita akan bersama kita. Kita tidak dapat melepaskan diri. Jadi mungkin lebih baik dan lebih menyenangkan untuk mematikan mesin dan keluar untuk suatu meditasi berjalan. Dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, 2 juta mil persegi tanah hutan telah rusak oleh hujan yang asam. Sebagian dikarenakan oleh mobil-mobil kita. Sebelum menghidupkan mobil, saya tahu kemana saya akan pergi. Merupakan suatu pertanyaan yang sangat mendalam. Kemana kita akan pergi? Untuk kehancuran kita sendiri? Jika pepohonan mati, kita manusia juga akan mati. Jika perjalanan Anda memang perlu, silakan. Jangan ragu untuk pergi. Tetapi jika Anda melihat bahwa itu tidak terlalu penting, Anda bisa menyingkirkan kunci dari starternya dan sebagai gantinya, Anda pergi berjalan-jalan di sepanjang tepi sungai atau melewati taman. Anda akan kembali pada diri sendiri dan berteman kembali dengan pepohonan. Mobil dan saya adalah satu. Kita mempunyai kesan bahwa kita adalah sang majikan dan si mobil hanyalah alat. Tetapi hal itu tidak benar. Jika kita menggunakan alat atau mesin apa saja, maka kita berubah. Seorang pemain biola dengan biolanya menjadi sangat indah. Seorang pria dengan sebuah senjata di tangannya menjadi sangat berbahaya. Ketika kita menggunakan mobil, kita menjadi diri kita dan mobil itu. Mengemudi merupakan tugas sehari-hari dalam masyarakat ini. Saya tidak menyarankan Anda untuk berhenti mengemudi, tetapi hanya lakukanlah dengan penuh kesadaran. Ketika kita sedang mengemudi, kita hanya berpikir tentang tiba di tempatnya. Oleh sebab itu, setiap kali kita melihat lampu merah, kita tidak bahagia. Lampu merah menjadi semacam musuh yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Tetapi kita juga dapat melihat lampu merah sebagai genta kewaspadaan yang mengingatkan kita untuk kembali kepada saat ini. Lain kali, Anda melihat lampu merah, tersenyumlah padanya dan kembali
kepada napas Anda. Menarik napas, saya menenangkan jasmani saya. Menghembuskan napas, saya tersenyum. Sungguh mudah untuk mengalihkan perasaan terganggu menjadi perasaan yang menyenangkan. Meskipun itu lampu merah yang sama, ia menjadi berbeda. Ia menjadi teman, membantu kita mengingat bahwa hanya pada saat ini kita dapat menjalani kehidupan kita. Ketika saya berada di Montreal beberapa tahun yang lalu untuk membimbing suatu retreat, seorang teman mengajak saya melintasi pegunungan. Saya perhatikan setiap kali ada sebuah mobil berhenti di depan saya, kalimat Jimmy Chauviens terdapat di nomor plat. Itu berarti saya ingat. Saya tidak yakin apa yang ingin mereka ingat. Mungkin asal-usul Perancis mereka. Tetapi saya katakan pada temanku bahwa saya mempunyai hadiah untuknya. Setiap waktu Anda melihat mobil dengan kalimat itu, Jimmy Chauviens, ingatlah untuk bernapas dan tersenyum. Itu merupakan satu genta atau lonceng kewaspadaan. Anda akan mempunyai banyak kesempatan untuk bernapas dan tersenyum ketika Anda mengemudi melintasi kota Montreal. Ia sangat senang dan berbagi praktik ini dengan teman-temannya. Kemudian, ketika ia mengunjungi saya di Prancis, ia mengatakan kepada saya bahwa sungguh lebih sulit untuk berlatih di Paris daripada di Montreal, karena di Paris tidak terdapat Jimmy Chauviens. Saya katakan padanya, ada banyak lampu merah dan tanda berhenti di mana saja di Paris. Mengapa Anda tidak berlatih dengan mereka? Setelah ia kembali ke Montreal melalui Paris, ia menulis sepucuk surat yang sangat indah. Guru, sungguh sangat mudah untuk berlatih di Paris. Setiap kali sebuah mobil berhenti di depan saya melihat mata sang Buddha berkedip kepada saya. Saya harus menjawab beliau dengan bernapas dan tersenyum. Tidak ada jawaban yang lebih baik daripada itu. Saya menikmati saat yang indah mengemudi di Paris. Lain waktu Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas, jangan melawan. Tidaklah berguna untuk melawan. Bersandarlah dan tersenyum kepada dirimu, seberkas senyum kasih sayang dan cinta kasih. Nikmatilah saat ini, bernapas dan tersenyum, dan buatlah penumpang lain di dalam mobil Anda berbahagia. Kebahagiaan berada di sana jika Anda tahu bagaimana bernapas dan tersenyum, karena kebahagiaan selalu dapat ditemukan pada saat ini. Berlatih meditasi adalah untuk kembali kepada saat ini, untuk menemui bunga, langit biru, anak-anak. Kebahagiaan selalu tersedia. Penghapusan pembagian. Kita memiliki begitu banyak pembagian dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat membawa meditasi keluar dari ruang meditasi ke dapur dan kantor? Di ruang meditasi kita, duduk diam dan berusaha untuk menyadari setiap pernapasan. Bagaimana saat meditasi duduk kita mempengaruhi saat tidak meditasi duduk kita? Ketika seorang dokter menyuntik Anda, tidak hanya tangan Anda, tetapi seluruh tubuh Anda memetik manfaatnya. Jika setiap hari Anda berlatih meditasi duduk selama setengah jam, waktu itu seharusnya untuk seluruh 24 jam dan tidak untuk setengah jam itu. Seberkas senyuman, satu pernapasan, seharusnya demi kebaikan sepanjang hari, tidak hanya untuk saat itu. Kita harus berlatih dengan cara menyingkirkan rintangan antara praktik dan tidak praktik. Ketika kita berjalan di ruang meditasi, kita membuat langkah-langkah yang cermat
sangat perlahan. Tetapi ketika kita pergi ke bandar udara atau supermarket, kita menjadi berbeda. Kita berjalan sangat cepat, kurang kesadaran. Bagaimana kita bisa berlatih kesadaran di bandar udara dan supermarket? Saya mempunyai teman yang bernapas di antara panggilan-panggilan telepon dan itu sangat membantunya. Teman yang lain melakukan meditasi berjalan di antara perjanjian-perjanjian usahanya. Berjalan dengan penuh kesadaran di antara gedung-gedung di kota Denver. Orang yang lalu lalang tersenyum padanya. Pertemuan-pertemuannya, bahkan dengan orang-orang yang sulit, kerap kali berakhir cukup menyenangkan dan sangat berhasil. Kita harus mampu membawa latihan dari ruang meditasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berdiskusi dengan diri kita sendiri bagaimana cara melakukannya. Apakah Anda berlatih pernapasan di antara panggilan-panggilan telepon? Apakah Anda berlatih mengendurkan otot Anda setelah bekerja keras berjam-jam? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berguna. Jika Anda tahu bagaimana menggunakan meditasi saat makan malam, saat santai, saat tidur, ia akan menembus kehidupan sehari-hari Anda. Dan ia juga akan memberikan efek yang sangat besar dalam urusan sosial. Kesadaran dapat menembus di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, setiap menit, setiap jam dari kehidupan kita sehari-hari. Dan itu bukan hanya suatu gambaran dari sesuatu yang sangat jauh. Bernapas dan menyabit. Apakah Anda pernah memotong rumput dengan sabit? Tidak banyak orang melakukannya saat ini. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya membawa pulang sebuah sabit dan berusaha untuk memotong rumput di sekitar pondok saya dengan alat itu. Diperlukan lebih dari 1 minggu sebelum saya menemukan cara terbaik untuk menggunakannya. Cara Anda berdiri, cara Anda memegang sabit, sudut mata pisau terhadap rumput, semuanya sangat penting. Saya dapati bahwa jika saya menyelaraskan pergerakan tangan saya dengan irama pernapasan saya dan bekerja tidak tergesa-gesa untuk mempertahankan kesadaran terhadap aktivitas saya mampu bekerja dengan lebih lama. Jika saya tidak melakukan itu, saya menjadi lelah hanya dalam 10 menit. Selama beberapa tahun terakhir ini, saya telah menghindari melelahkan diri sendiri dan kehilangan pernapasan. Saya harus merawat tubuh saya, memperlakukannya dengan baik seperti seorang musikus memperlakukan instrumennya. Saya tidak menggunakan kekerasan terhadap tubuh saya, karena ia bukan hanya suatu alat untuk menyelesaikan sesuatu. Ia sendiri merupakan akhir. Begitu pula saat saya memperlakukan sabit saya. Ketika saya menggunakan seraya mengikuti pernapasan, saya merasa bahwa sabit dan saya bernapas seirama. Ini juga berlaku untuk peralatan yang lain. Pada suatu hari, seorang pria tua mengunjungi tetangga saya dan ia menawarkan untuk menunjukkan pada saya bagaimana menggunakan sabit. Beliau jauh lebih mahir daripada saya, tetapi pada umumnya ia menggunakannya pada posisi dan gerakan yang sama. Yang mengejutkan saya adalah beliau juga menyelaraskan gerakan-gerakannya dengan pernapasannya. Sejak saat itu, dimanapun saya melihat seseorang memotong rumput dengan sabit, saya tahu ia sedang mempraktikkan kesadaran. Tanpa tujuan. Di barat, kita sangat berorientasi kepada tujuan. Kita tahu kemana kita akan pergi, dan kita sangat terarah untuk tiba di sana. Ini mungkin berguna, tetapi kita kerap kali lupa untuk
menikmati diri sendiri sepanjang perjalanan itu. Dalam agama Buddha, terdapat satu kata yang berarti tanpa pengharapan atau tanpa tujuan. Gagasannya adalah Anda tidak meletakkan sesuatu di depan Anda dan mengejarnya, karena segala sesuatu telah ada di sini, di dalam diri Anda. Ketika kita berlatih meditasi berjalan, kita tidak berusaha sampai dimanapun. Kita hanya membuat langkah-langkah yang damai dan bahagia. Jika kita tetap memikirkan masa yang akan datang, apa yang ingin kita capai, kita akan kehilangan langkah-langkah kita. Hal yang sama berlaku pula untuk meditasi duduk. Kita duduk hanya untuk menikmati duduk kita. Kita tidak duduk untuk mencapai suatu tujuan. Ini cukup penting. Setiap saat dari meditasi duduk membawa kita kembali kepada kehidupan, dan kita harus duduk sedemikian rupa sehingga kita menikmati duduk kita selama kita melakukannya. Apakah memakan jeruk keprok, minum secangkir teh, atau berjalan dalam meditasi, kita harus melakukannya sedemikian rupa sehingga itu tanpa tujuan. Kerap kali kita berkata kepada diri sendiri, jangan hanya duduk di sana, lakukan sesuatu. Tetapi ketika kita melatih kesadaran, kita menemukan sesuatu yang tidak lazim. Kita menemukan bahwa yang sebaliknya akan lebih membantu, yaitu jangan hanya melakukan sesuatu, duduklah di sana. Kita harus belajar untuk berhenti dari waktu ke waktu, agar bisa melihat dengan jelas. Pada awalnya, berhenti tampak seperti semacam perlawanan terhadap kehidupan modern. Tetapi sesungguhnya tidak. Ia bukan hanya reaksi. Ia merupakan gaya hidup. Kelangsungan hidup umat manusia bergantung pada kemampuan kita untuk berhenti berlari. Kita mempunyai lebih dari 50.000 bom nuklir, tetapi kita masih belum bisa berhenti untuk membuat lebih banyak. Berhenti bukanlah hanya menghentikan yang negatif, tetapi membiarkan penyembuhan positif berperan. Itulah tujuan latihan kita, yaitu tidak untuk menghindari kehidupan, tetapi untuk merasakan dan menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam kehidupan dapat terjadi sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Landasan bagi kebahagiaan adalah perhatian atau penyadaran. Kondisi dasar untuk berbahagia adalah kesadaran kita untuk menjadi bahagia. Jika kita tidak sadar bahwa kita berbahagia, kita tidak benar-benar berbahagia. Ketika kita sakit gigi, kita tahu bahwa tidak mengalami sakit gigi adalah hal yang membahagiakan. Tetapi ketika kita tidak sakit gigi, kita tetap tidak berbahagia. Tidak sakit gigi sungguh menyenangkan. Ada begitu banyak hal yang menyenangkan. Tetapi ketika kita tidak berlatih kesadaran, kita tidak menghargai hal-hal ini. Ketika kita mempraktikkan kesadaran, kita menjadi menghargai hal-hal ini dan kita belajar bagaimana melindungi mereka. Dengan menghargai saat ini, kita menghargai hal-hal ini. Ketika kita mempraktikkan kesadaran, kita menjadi menghargai hal-hal ini dan kita belajar bagaimana melindungi mereka. Dengan menghargai saat ini, kita menghargai masa yang akan datang. Bekerja demi kedamaian pada masa yang akan datang adalah bekerja untuk kedamaian saat ini. Kehidupan kita merupakan sebuah karya seni.
Setelah suatu retret di California Selatan, seorang seniman bertanya kepada saya, bagaimana cara memandang setangkai bunga sehingga saya bisa menjadikannya yang terbaik bagi karya saya. Saya katakan, jika Anda melihat dengan cara itu, Anda tidak dapat menyentuh bunga itu. Tinggalkan semua proyek Anda sehingga Anda bisa bersama dengan si bunga tanpa ada keinginan untuk memanfaatkannya atau mendapatkan sesuatu darinya. Seniman yang sama mengatakan kepadaku, ketika saya bersama seorang teman, saya ingin memanfaatkannya. Tentu saja kita bisa memanfaatkan seorang teman, tetapi seorang teman sesungguhnya lebih dari sekedar sumber keuntungan. Hanya bersama dengan seorang teman, tanpa memikirkan untuk meminta dukungan, bantuan, atau nasihatnya, merupakan suatu seni. Telah menjadi semacam kebiasaan untuk melihat sesuatu dengan tujuan memperoleh sesuatu. Kita menyebutnya pragmatisme, dan kita mengatakan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang berbalas. Jika kita bermeditasi untuk mendapatkan kebenaran, tampaknya kita akan mendapatkan balasan yang baik. Di dalam meditasi, kita berhenti dan kita melihat ke dalam. Kita berhenti hanya untuk bernapas, untuk berada bersama diri kita sendiri dan dunia. Jika kita mampu berhenti, kita mulai melihat. Dan jika kita dapat melihat, kita memahami. Kedamaian dan kebahagiaan adalah buah dari proses ini. Kita harus menguasai seni berhenti ini agar benar-benar dapat bersama teman kita dan dengan bunga tersebut. Bagaimana kita bisa membawa unsur-unsur kedamaian kepada masyarakat yang sangat terbiasa mengambil keuntungan? Bagaimana senyuman kita bisa menjadi sumber kegembiraan dan bukan hanya satu manuver diplomatik? Ketika kita tersenyum pada diri sendiri, senyum itu bukan diplomasi. Ia merupakan bukti bahwa kita adalah diri kita sendiri, bahwa kita memiliki kedaulatan terhadap diri sendiri. Dapatkah kita menulis sajak tentang berhenti, tentang tanpa tujuan, atau hanya seperti apa adanya? Bisakah kita menggambarkan sesuatu tentang hal itu? Segala sesuatu yang kita kerjakan akan menjadi satu tindakan berpuisi atau melukis jika kita melakukannya dengan kesadaran. Menanam selada adalah berpuisi. Berjalan ke supermarket bisa merupakan suatu lukisan. Ketika kita tidak merisaukan diri kita mengenai apakah sesuatu itu merupakan karya seni atau tidak, jika dalam setiap saat kita hanya bertindak dengan ketenangan dan kesadaran, setiap menit dari kehidupan kita merupakan karya seni. Bahkan ketika kita tidak melukis atau menulis, kita tetap berkarya. Kita mengandung keindahan, kegembiraan, dan kedamaian. Dan kita menjadikan kehidupan ini lebih indah bagi banyak orang. Kadangkala lebih baik tidak membicarakan kesenian dengan menggunakan kata seni. Jika kita hanya berbuat dengan kesadaran dan ketulusan hati, kesenian kita akan berbunga dan kita sama sekali tidak perlu membicarakannya. Bila mana kita tahu bagaimana untuk menjadi damai, kita menemukan bahwa seni adalah jalan yang sangat indah untuk membagi kedamaian kita. Ekspresi seni akan muncul pada satu atau lain kesempatan, tetapi manusianya adalah yang perlu sekali.
Jadi kita harus kembali kepada diri sendiri. Dan ketika kita memiliki kegembiraan serta kedamaian di dalam diri sendiri, karya seni kita akan cukup wajar dan mereka akan melayani dunia secara positif. Penghargaan sebagai suatu rintangan. Pengharapan sangatlah penting karena ia bisa menjadikan saat ini tidak begitu sulit untuk dipikul. Jika kita percaya bahwa besok akan lebih baik, maka kita bisa memikul kesulitan pada hari ini. Tetapi hanya itulah yang paling banyak bisa diberikan oleh sebuah pengharapan bagi kita, menjadikan kesulitan kita lebih ringan. Ketika saya merenungkan secara mendalam tentang sifat dari suatu pengharapan, saya melihat sesuatu yang tragis. Karena kita melekat pada pengharapan kita di masa yang akan datang. Kita tidak memusatkan tenaga dan kemampuan kita pada saat ini. Kita gunakan pengharapan untuk mempercayai sesuatu yang lebih baik bakal terjadi di hari kemudian kelak, bahwa kita akan sampai pada kedamaian atau kerajaan Tuhan. Pengharapan menjadi semacam rintangan. Jika Anda bisa menghindarkan diri dari pengharapan, Anda bisa membawa diri Anda sepenuhnya pada saat ini dan menemukan kegembiraan yang sudah ada di sini. Pencerahan, kedamaian, dan kegembiraan tidak akan dihadiahkan oleh orang lain. Sumurnya ada di dalam diri kita. Dan jika kita menggalinya dengan dalam pada saat ini, airnya akan menyembur keluar. Kita harus kembali pada saat ini agar bisa benar-benar hidup. Kita berlatih napas yang disadari. Kita berlatih untuk kembali pada saat ini, di mana segala sesuatunya sedang terjadi. Peradaban Barat memberikan begitu banyak penekanan pada gagasan pengharapan, sehingga kita mengorbankan saat ini. Pengharapan adalah untuk masa yang akan datang. Ia tidak bisa membantu kita menemukan kegembiraan, kedamaian, atau pencerahan pada saat ini. Banyak agama yang berdasarkan pada gagasan pengharapan ini dan ajaran tentang menahan diri dari pengharapan bisa membuat suatu reaksi yang keras. Tetapi suatu kejutan bisa membawa sesuatu yang penting. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh mempunyai pengharapan. Tetapi pengharapan itu tidak cukup. Pengharapan bisa menciptakan rintangan bagi Anda. Dan jika Anda berada dalam kekuatan pengharapan, Anda tidak akan membawa diri Anda kembali sepenuhnya pada saat ini. Jika Anda menyalurkan kembali tenaga tersebut untuk menjadi sadar sepenuhnya terhadap apa yang terjadi pada saat ini, Anda akan mampu membuat suatu terobosan dan menemukan kegembiraan serta kedamaian tepat pada saat ini di dalam diri Anda dan di sekeliling Anda. A.G. Muste, seorang pemimpin gerakan perdamaian di Amerika pada pertengahan abad ke-20 yang mengilhami jutaan orang, berkata, "Tidak ada jalan menuju perdamaian. Perdamaian itulah sang jalan." Ini berarti kita bisa memahami perdamaian tepat pada saat ini dengan penampilan kita, senyum kita, ucapan kita, dan perbuatan kita. Karya perdamaian bukanlah suatu alat. Setiap langkah yang kita buat haruslah merupakan kedamaian. Setiap langkah yang kita buat haruslah merupakan kegembiraan. Jika kita mempunyai tekad, kita dapat melakukannya. Kita tidak memerlukan masa yang akan datang. Kita bisa tersenyum dan rileks. Segala sesuatu yang kita inginkan ada di sini pada saat ini. Wawasan sekuntum
bunga. Ada satu cerita tentang sekuntum bunga yang sangat terkenal di lingkungan Zen. Pada suatu hari, Sang Buddha memegang sekuntum bunga di hadapan 1250 orang biku dan bikuni. Beliau tidak mengatakan sesuatu dalam waktu yang cukup lama. Para hadirin diam sepenuhnya. Setiap orang tampaknya berpikir keras, berusaha memahami arti di balik isyarat Sang Buddha. Lalu tiba-tiba Sang Buddha tersenyum. Beliau tersenyum karena salah seorang yang hadir di sana tersenyum kepada beliau dan kepada bunga itu. Nama biku itu adalah Mahakassapa. Beliau adalah satu-satunya orang yang tersenyum. Dan Sang Buddha membalasnya serta berkata, "Saya memiliki sesuatu yang berharga dari wawasan pandangan terang, dan saya telah meneruskannya kepada Mahakassapa." Cerita ini telah didiskusikan oleh beberapa generasi dari murid-murid Zen, dan orang-orang terus mencari tahu tentang artinya. Menurut saya, artinya cukup sederhana. Ketika seseorang memegang sekuntum bunga dan menunjukkannya kepada Anda, ia ingin Anda melihatnya. Jika Anda tetap berpikir, Anda kehilangan bunga itu. Orang yang tidak berpikir, yang menjadi dirinya saja, mampu melihat bunga itu secara mendalam, dan ia tersenyum. Itulah persoalan kehidupan. Jika kita tidak sepenuhnya menjadi diri kita benar-benar berada pada saat ini, kita kehilangan semuanya. Ketika seorang anak memperkenalkan dirinya pada Anda dengan senyumannya, jika Anda tidak benar-benar berada di sana, tetapi memikirkan masa yang akan datang atau masa lalu, atau asik dengan persoalan-persoalan lain, maka si anak tidak benar-benar berada di sana untuk Anda. Teknik untuk menjadi hidup adalah kembali kepada diri sendiri agar si anak bisa muncul seperti kenyataan yang mengagumkan. Lalu, Anda bisa melihatnya tersenyum dan Anda bisa memeluknya dalam gendongan Anda. Saya akan berbagi sajak dengan Anda yang ditulis oleh teman saya yang wafat pada usia 28 tahun di Saigon, kira-kira 30 tahun yang lalu. Setelah ia wafat, orang menemukan banyak syair indah yang telah ia tulis, dan saya terkejut ketika saya membaca sajak ini. Ia mengandung hanya sedikit kalimat pendek, tetapi sangat indah. Berdiri dengan tenang di dekat pagar, kamu menyunggingkan senyumanmu yang menakjubkan. Aku terdiam, dan indraku dipenuhi oleh suara nyanyian indahmu, tanpa awal dan tanpa akhir. Ku menunduk sangat dalam untukmu. Kamu adalah menunjukkan bunga dahlia. Pagi itu ketika ia melewati pagar, ia melihat bunga kecil itu dengan sangat mendalam dan terpaku oleh pemandangan itu. Ia berhenti dan menulis sajak tadi. Saya sangat menikmati sajak ini. Anda mungkin berpikir bahwa sajak ini merupakan suatu mistik, karena caranya memandang dan melihat sesuatu sangatlah mendalam. Tetapi ia hanyalah orang biasa seperti kita. Saya tidak tahu bagaimana atau mengapa ia mampu memandang dan melihat seperti itu. Tetapi itulah cara kita berlatih kesadaran. Kita berusaha untuk berhubungan dengan kehidupan dan melihat secara mendalam ketika kita minum teh, berjalan, duduk, atau merangkai bunga. Rahasia keberhasilan adalah bahwa Anda benar-benar menjadi diri sendiri, dan ketika Anda benar-benar menjadi diri sendiri, Anda bisa menghadapi kehidupan pada saat ini.
ruang bernapas. Kita mempunyai ruang untuk segala sesuatu. Makan, tidur, menonton TV. Tetapi kita tidak mempunyai ruang untuk kesadaran. Saya menganjurkan agar kita menyediakan ruang kecil di rumah kita dan menamainya ruang bernapas, di mana kita bisa menyendiri dan hanya berlatih bernapas dan tersenyum. Paling tidak pada saat-saat sulit. Ruang yang kecil itu harus dianggap sebagai kedutaan besar dari kerajaan kedamaian. Ia harus dihargai dan tidak diganggu dengan kemarahan, teriakan, atau hal-hal semacam itu. Ketika seorang anak hampir dibentak, ia bisa berlindung di ruang itu. Baik ayah maupun ibu tidak bisa membentaknya lagi. Ia aman di dalam daerah kedutaan besar itu. Orang tua kadang-kadang juga perlu berlindung di ruang itu. Duduk, bernapas, tersenyum, dan memulihkan diri. Oleh karena itu, ruang tersebut digunakan untuk kebaikan seluruh keluarga. Saya sarankan agar ruang bernapas itu ditata dengan sangat sederhana dan jangan terlalu terang. Anda mungkin ingin mempunyai sebuah genta kecil, lonceng kecil dengan suara yang merdu, beberapa alas duduk atau kursi, dan mungkin satu pot bunga untuk mengingatkan kita tentang sifat sejati kita. Anda atau anak-anak Anda bisa menata bunga dalam kesadaran, tersenyum. Setiap kali Anda merasa agak sedih, Anda tahu bahwa hal terbaik yang harus dikerjakan adalah pergi ke ruang itu, perlahan-lahan buka pintunya, duduk, bunyikan loncengnya. Di negara saya kami tidak mengatakan memukul atau menabuh lonceng, dan mulai bernapas. Lonceng itu tidak hanya akan menolong orang-orang yang berada di ruang bernapas, tetapi juga kepada yang lainnya di rumah. Seandainya suami Anda sedang jengkel karena ia sudah mempelajari latihan bernapas, ia tahu hal yang terbaik adalah masuk ke ruang itu, duduk, dan berlatih. Anda mungkin tidak menyadari kemana ia pergi. Anda sibuk memotong wortel di dapur, tetapi Anda juga menderita karena Anda dan dia sedang berselisih. Anda memotong wortel dengan sedikit kasar karena energi kemarahan itu diterjemahkan ke dalam gerakan. Tiba-tiba Anda mendengar lonceng dan Anda tahu apa yang harus dilakukan. Anda berhenti memotong, lalu Anda menarik dan menghembuskan napas. Anda merasa lebih baik dan Anda mungkin tersenyum. Memikirkan tentang suami Anda yang mengetahui apa yang harus dilakukan ketika ia marah. Ia sekarang duduk di ruang bernapas, dan tersenyum. Itu sungguh indah. Tidak banyak orang yang melakukan hal ini. Tiba-tiba perasaan lembut dan Anda merasa jauh lebih baik. Setelah 3 kali pernapasan, Anda mulai memotong wortel lagi, tetapi kini sudah sangat berbeda. Anak Anda yang menyaksikan adegan itu mengetahui bahwa akan terjadi semacam badai. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu dan diam-diam menunggu. Tetapi bukannya badai, ia mendengar lonceng dan ia memahami apa yang terjadi. Ia merasa begitu ringan dan ia ingin menunjukkan penghargaannya kepada ayahnya. Ia pelan-pelan pergi ke ruang bernapas, membuka pintu dan diam-diam masuk serta duduk di sebelahnya untuk menunjukkan dukungannya. Hal itu sangat membantunya. Ia sudah merasa siap untuk keluar. Ia mampu tersenyum sekarang. Tetapi karena putrinya di situ,
ia ingin membunyikan lonceng lagi agar putrinya bisa bernapas. Di dapur, Anda mendengar lonceng yang kedua dan Anda tahu bahwa memotong wortel bukanlah hal terbaik untuk dikerjakan saat ini. Jika Anda meletakkan pisau dan pergi ke ruang bernapas, suami Anda menyadari bahwa pintunya terbuka dan Anda masuk. Jadi, walaupun sekarang ia sudah baik karena Anda datang, ia melanjutkan lebih lama lagi dan membunyikan lonceng bagi Anda untuk bernapas. Ini merupakan adegan yang indah. Jika Anda sangat kaya, Anda bisa membeli lukisan berharga karya Van Gogh dan menggantungnya di ruang tamu Anda. Tetapi ia tidak seindah daripada adegan di ruang bernapas. Praktik dari kedamaian dan perdamaian merupakan perbuatan manusia yang sangat penting dan artistik. Saya mengenal keluarga yang anak-anaknya pergi ke ruang bernapas setelah sarapan, duduk dan bernapas. Masuk, keluar 1, masuk, keluar 2, masuk, keluar 3, dan seterusnya sampai 10, lalu mereka pergi ke sekolah. Jika anak Anda tidak ingin bernapas 10 kali, mungkin 3 kali cukup. Mengawali hari dengan cara ini sangatlah indah dan berguna bagi segenap keluarga. Jika Anda penuh kesadaran di pagi hari dan berusaha memelihara kesadaran sepanjang hari, Anda bisa kembali ke rumah dengan senyuman di penghujung hari yang membuktikan bahwa kesadaran tetap berada di sana. Saya yakin bahwa setiap rumah sebaiknya memiliki satu ruang bernapas. Praktik sederhana seperti bernapas dan tersenyum sangat penting, maka dapat mengubah peradaban kita. Meneruskan perjalanan. Kita telah berjalan bersama di dalam kesadaran, belajar bagaimana bernapas dan tersenyum dalam kesadaran penuh, di rumah, di pekerjaan, dan sepanjang hari. Kita sudah membicarakan makan dengan penuh kesadaran, mencuci piring, menjawab telepon, dan bahkan memotong rumput dengan sabit. Kesadaran merupakan dasar dari kehidupan yang bahagia. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi berbagai emosi yang sulit? Apa yang harus kita kerjakan ketika kita merasa marah, benci, menyesal, atau sedih? Ada berbagai praktik yang telah saya pelajari dan sejumlah yang saya temukan selama 40 tahun silam karena hubungan dengan keadaan mental seperti ini. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita bersama dan mencoba beberapa praktik ini. Perubahan dan penyembuhan. Sungai perasaan. Perasaan kita memainkan peranan yang sangat penting dalam mengarahkan semua pemikiran dan perbuatan kita. Di dalam diri kita ada sungai perasaan di mana setiap tetes airnya merupakan perasaan yang berbeda, dan untuk keberadaannya setiap perasaan tergantung pada semua hal lainnya. Untuk mengamatinya, kita cukup duduk di tepi sungai dan mengenali setiap perasaan begitu ia muncul, mengalir, dan lenyap. Ada 3 macam perasaan: yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan yang netral. Ketika kita memiliki perasaan yang tidak menyenangkan, kita mungkin ingin menghalaunya, tetapi akan lebih efektif untuk kembali pada kesadaran napas kita dan hanya mengamatinya dan diam-diam mengenalinya untuk diri kita. Menarik napas, saya tahu ada perasaan tidak menyenangkan dalam diriku. Menghembuskan napas, saya tahu ada perasaan tidak menyenangkan dalam diriku.
Menyebut perasaan dengan namanya seperti marah, duka cita, kegembiraan, atau kebahagiaan membantu kita mengenalinya secara jelas dan memahaminya secara lebih mendalam. Kita dapat memakai napas kita untuk berhubungan dengan perasaan-perasaan kita dan menerima mereka. Jika pernapasan kita ringan dan tenang, suatu hasil wajar dari bernapas dengan sadar, batin dan jasmani kita perlahan-lahan akan ringan, tenang, dan cerah. Demikian pula perasaan kita. Pengamatan yang sadar waspada berdasarkan pada prinsip non-dualisme atau tanpa dualitas. Perasaan kita tidak terpisah dari kita atau semata-mata disebabkan oleh sesuatu di luar kita. Perasaan kita adalah kita, dan untuk saat itu kita adalah perasaan tersebut. Kita tidak tenggelam maupun diteror oleh perasaan tersebut. Kita tidak perlu menolaknya. Sikap kita untuk tidak melekat atau menolak perasaan-perasaan kita merupakan sikap melepaskan, suatu bagian yang penting dari praktik meditasi. Jika kita menghadapi perasaan yang tidak menyenangkan dengan perhatian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan, kita bisa mengubah mereka menjadi energi yang sehat dan memiliki kemampuan untuk merawat kita. Dengan kerja pengamatan yang sadar ini, perasaan tidak menyenangkan kita itu bisa banyak menjelaskan kepada kita, memberi penerangan dan pemahaman kepada diri kita dan masyarakat. Tanpa pembedahan atau operasi. Ilmu kedokteran barat terlalu banyak memberi penekanan pada pembedahan atau operasi. Para dokter ingin mengeluarkan benda-benda yang tidak diinginkan. Jika ada sesuatu yang tidak biasa di dalam tubuh kita, terlalu sering mereka menasihati kita untuk menjalani pembedahan. Hal yang sama tampaknya berlaku juga pada pengobatan secara kebatinan. Orang yang mengobati ingin membantu kita membuang apa yang tidak diinginkan dan hanya menyimpan apa-apa yang diinginkan. Tetapi apa yang tersisa mungkin tidak terlalu banyak. Jika kita berusaha membuang apa yang tidak kita inginkan, kita mungkin membuang sebagian besar dari diri kita sendiri. Daripada bertindak seolah-olah kita bisa mengatur sebagian dari diri kita, kita seharusnya belajar tentang seni perubahan. Kita dapat mengubah kemarahan kita, misalnya, menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti pengertian. Kita tidak memerlukan pembedahan untuk menyingkirkan kemarahan kita. Jika kita marah terhadap kemarahan kita, pada saat yang sama, kita memiliki dua kemarahan. Kita hanya perlu mengamatinya dengan cinta dan perhatian. Jika kita menangani kemarahan kita dengan cara ini, tanpa berusaha melarikan diri darinya, ia akan mengubah dirinya sendiri. Ini adalah pembuat kedamaian. Jika di dalam diri kita sendiri damai, kita bisa berdamai dengan kemarahan kita. Kita bisa berhadapan dengan depresi, kegelisahan, ketakutan, atau perasaan yang tidak menyenangkan lainnya dengan cara yang damai. Mengubah perasaan. Langkah pertama dalam menghadapi perasaan adalah mengenali setiap perasaan begitu ia muncul. Alat yang melakukannya adalah kesadaran. Dalam ketakutan, misalnya, Anda keluarkan kesadaran Anda. Amati ketakutan Anda dan kenali ia sebagai ketakutan. Anda tahu bahwa ketakutan muncul dari diri Anda sendiri dan kesadaran juga muncul dari diri Anda sendiri. Mereka berdua ada pada Anda, tidak berkelahi, tetapi saling menjaga satu dengan yang lainnya. Langkah kedua adalah
menjadi satu dengan perasaan tersebut. Yang terbaik adalah jangan katakan, "Pergilah rasa takut, aku tidak menyukaimu, kamu bukan aku." Jauh lebih efektif untuk mengatakan, "Halo, rasa takut, bagaimana kabarmu hari ini?" Lalu Anda bisa mengundang kedua aspek dari diri Anda, kesadaran dan rasa takut, untuk berjabatan tangan sebagai teman dan menjadi satu. Melakukan hal ini mungkin menakutkan, tetapi karena Anda tahu bahwa Anda adalah lebih daripada hanya ketakutan Anda, maka Anda tidak perlu takut. Selama ada kesadaran di sana, ia dapat mengawal ketakutan Anda. Pokok dari latihan adalah merawat kesadaran Anda dengan bernapas secara sadar, menjaganya tetap di sana, aktif dan kuat. Walaupun mungkin pada awalnya kesadaran Anda tidak begitu kuat, jika Anda merawatnya, ia akan menjadi bertambah kuat. Selama ada kesadaran, Anda tidak akan tenggelam dalam ketakutan Anda. Sesungguhnya Anda mulai mengubahnya tepat pada saat Anda menumbuhkan kewaspadaan di dalam diri Anda sendiri. Langkah ketiga adalah menenangkan perasaan. Ketika kesadaran menangani, ketika kesadaran menangani ketakutan Anda mulai menenangkannya. Menarik napas, saya menenangkan kegiatan jasmani dan batin. Anda menenangkan perasaan Anda hanya dengan berada bersamanya, seperti seorang ibu dengan lembut menggendong bayinya yang menangis. Dengan merasakan kelembutan ibunya, si bayi akan tenang dan berhenti menangis. Si ibu adalah kesadaran Anda, lahir dalam kesadaran Anda, dan ia akan merawat perasaan sakit Anda. Seorang ibu yang menggendong bayinya menjadi satu dengan bayinya. Jika sang ibu memikirkan hal-hal lain, si bayi tidak akan tenang. Sang ibu hanya menyingkirkan hal-hal lain dan hanya menggendong bayinya. Jadi, jangan menghindari perasaan Anda. Jangan katakan, "Kamu tidak penting, kamu hanyalah perasaan." Datang dan bersatulah dengannya. Anda bisa katakan, menarik napas, "Saya menenangkan rasa takut saya." Langkah keempat adalah melepaskan perasaan, membiarkannya pergi. Karena ketenangan Anda merasa tentram. Meskipun di tengah-tengah ketakutan, dan Anda tahu bahwa rasa takut Anda tidak akan tumbuh menjadi sesuatu yang akan melibas Anda. Jika Anda tahu bahwa Anda mampu menangani ketakutan Anda, ia sudah berkurang sampai titik paling rendah, menjadi lebih lemah dan tidak begitu tak menyenangkan lagi. Sekarang Anda bisa tersenyum padanya dan melepaskannya. Tetapi jangan dulu berhenti. Menenangkan dan melepaskan hanyalah obat untuk gejala-gejalanya. Sekarang Anda mempunyai kesempatan untuk pergi lebih jauh dan bekerja untuk mengubah sumber ketakutan Anda. Langkah kelima adalah melihat secara mendalam. Anda memandang bayi Anda, yaitu rasa takut Anda, untuk melihat apa yang salah, meskipun si bayi telah berhenti menangis. Setelah rasa takut itu hilang, Anda tidak bisa menggendong bayi Anda selamanya. Oleh sebab itu, Anda harus mengamatinya untuk melihat penyebab dari apa yang salah. Dengan mengamati, Anda akan melihat sesuatu yang akan membantu Anda mulai mengubah perasaan. Anda akan menyadari, misalnya, bahwa penderitaannya mempunyai banyak sebab di dalam dan di luar tubuhnya. Jika ada sesuatu yang salah di sekitarnya, dan jika Anda memperbaikinya,
memberikan kelembutan dan kepedulian pada keadaannya, ia akan merasa lebih baik. Mengamati bayi Anda, melihat mereka, Anda akan tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan untuk mengubah perasaan dan untuk menjadi bebas. Ini merupakan proses yang sama dengan pengobatan secara kebatinan. Bersama dengan si pasien atau si penderita, si tabib mengamati sifat rasa sakit itu. Kerap kali si tabib bisa menyingkap sebab-sebab penderitaan yang berakar pada cara pasien memandang segala sesuatu. Kepercayaan yang ia punyai tentang dirinya, kebudayaannya, dan dunia ini. Tabib menguji berbagai pandangan dan kepercayaan ini bersama si pasien, dan bersama-sama mereka membantu membebaskannya dari semacam penjara di mana ia berada. Tetapi usaha si pasien sangatlah penting. Seorang guru harus melahirkan guru di dalam diri muridnya, dan seorang tabib kebatinan dalam diri pasien. Lalu, tabib yang di dalam diri si pasien bisa bekerja sepenuhnya dengan cara yang efektif. Si tabib tidak mengobati hanya dengan memberikan serangkaian kepercayaan yang lain. Ia berusaha membantunya melihat jenis gagasan dan kepercayaan manakah yang membawa pada penderitaannya. Banyak pasien yang ingin bebas dari perasaan-perasaan yang menyakitkan mereka, tetapi mereka tidak mau bebas dari kepercayaan mereka, pandangan-pandangan yang menjadi sumber perasaan sakit mereka. Jadi, si tabib dan si pasien harus bekerja sama untuk membantu si pasien melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Hal yang sama berlaku pula pada saat kita menggunakan kesadaran untuk mengubah perasaan kita. Setelah mengenali perasaan, menyatu dengannya, menenangkannya, dan melepaskannya, kita bisa mengamati secara mendalam pada sebab-sebab yang seringkali berdasar pada persepsi yang salah. Begitu kita mengerti penyebab dan sifat alamiah dari perasaan-perasaan kita, mereka mulai mengubah dirinya. Perhatian terhadap kemarahan. Kemarahan adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan. Ia bagaikan kobaran api yang membakar pengendalian diri kita dan menyebabkan kita berkata dan berbuat hal-hal yang akan kita sesali kelak. Ketika seseorang marah, kita dapat melihat dengan jelas bahwa ia berada di neraka. Kemarahan dan kebencian adalah bahan-bahan pembuat neraka. Batin tanpa kemarahan menjadi sejuk, segar, dasar dari cinta kasih dan kasih sayang. Ketika kemarahan kita ditempatkan di bawah lampu kesadaran, ia segera mulai melepaskan beberapa sifatnya yang merusak. Kita bisa berkata kepada diri sendiri, menarik napas, saya tahu ada kemarahan di dalam diri saya. Menghembuskan napas, saya tahu bahwa saya adalah kemarahan saya. Jika kita mengikuti napas kita dengan seksama ketika kita mengenali dan memperhatikan secara penuh perhatian terhadap kemarahan kita, ia tidak bisa lagi menguasai kesadaran kita. Kesadaran dapat dipersilahkan menjadi teman bagi kemarahan kita. Kesadaran kita terhadap kemarahan kita tidak menekannya atau mengusirnya. Ia hanya menjaganya. Ini adalah prinsip yang sangat penting. Kesadaran bukanlah hakim. Ia lebih seperti seorang kakak yang menjaga dan menenangkan adiknya dengan cara yang penuh perhatian dan kasih sayang.
Kita bisa berkonsentrasi pada napas kita untuk mempertahankan kesadaran ini serta mengetahui diri kita sendiri sepenuhnya. Bila kita marah, kita biasanya tidak cenderung untuk kembali pada diri sendiri. Kita ingin berpikir tentang orang yang membuat kita marah, berpikir tentang aspek-aspek yang membangkitkan kebencian. Misalnya seperti kekasarannya, ketidakjujurannya, kebengisannya, kejahatannya, dan sebagainya. Lebih banyak kita memikirkan, mendengarkan, atau melihatnya. Lebih besar nyata kemarahan kita. Mungkin ketidakjujuran dan kebenciannya memang nyata, imajiner atau dibesar-besarkan, tetapi sebenarnya akar persoalannya adalah kemarahan itu sendiri. Dan kita harus kembali serta pertama-tama melihat ke dalam diri sendiri. Sangatlah baik jika kita tidak mendengar atau melihat kepada orang yang kita anggap sebagai penyebab dari kemarahan kita. Seperti petugas pemadam kebakaran, pertama-tama kita harus menyiramkan air pada nyala api dan tidak membuang waktu mencari orang yang menyebabkan rumah itu terbakar. Menarik napas, saya tahu bahwa saya marah. Menghembuskan napas, saya tahu bahwa saya harus mengerahkan tenaga mengurusi kemarahan saya. Jadi kita menghindari memikirkan tentang orang lain, dan kita menahan diri melakukan atau mengatakan sesuatu selama kemarahan kita berlangsung. Jika kita menempatkan seluruh pikiran kita untuk mengamati kemarahan kita, kita akan menghindari melakukan kerusakan apapun yang akan kita sesali kemudian. Ketika kita marah, kemarahan kita adalah diri kita sendiri. Untuk menekan atau mengusirnya berarti kita menekan atau mengusir diri kita sendiri. Ketika kita bergembira, kita adalah kegembiraan kita. Ketika kita marah, kita adalah kemarahan itu. Jika kemarahan muncul di dalam diri kita, kita bisa menyadari bahwa kemarahan merupakan kekuatan dalam diri kita, dan kita bisa menerima kekuatan itu untuk diubah menjadi jenis kekuatan yang lain. Jika kita mempunyai tempat penyimpanan kompos yang terisi dengan bahan organik yang sedang membusuk dan bau, kita tahu bahwa kita bisa mengubah sampah menjadi bunga-bunga yang indah. Pada awalnya, kita mungkin melihat kompos dan bunga adalah bertentangan. Tetapi jika kita mengamati dengan cermat, kita melihat bahwa bunga-bunga telah ada di dalam pupuk kompos, dan pupuk kompos sudah ada di dalam bunga. Hanya diperlukan beberapa minggu bagi setangkai bunga untuk menjadi busuk. Jika seorang tukang kebun organik yang baik melihat pupuk komposnya, ia bisa memahaminya dan ia tidak merasa sedih atau jijik. Sebaliknya, ia menghargai bahan yang membusuk dan tidak mendiskriminasikannya. Hanya diperlukan beberapa bulan bagi kompos untuk melahirkan berbagai bunga. Kita memerlukan pencerahan dan pandangan yang tidak mendua dari seorang tukang kebun organik mengenai kemarahan kita. Kita tidak perlu takut atau menolaknya. Kita tahu bahwa kemarahan bisa menjadi semacam kompos, dan ia berkemampuan untuk melahirkan sesuatu yang indah. Kita memerlukan kemarahan seperti tukang kebun organik memerlukan kompos. Jika kita mengetahui bagaimana cara menerima kemarahan kita, kita sudah mempunyai sedikit kedamaian dan kegembiraan. Secara bertahap, kita bisa mengubah seluruh kemarahan menjadi kedamaian, cinta kasih, dan pengertian. Memukul bantal. Mengekspresikan kemarahan tidaklah selalu merupakan jalan terbaik
untuk menghadapinya. Dengan mengekspresikan kemarahan, kita mungkin jadi mempraktikkan atau melatihnya lagi dan menjadikannya lebih kuat ke dalam kesadaran kita. Mengekspresikan kemarahan kepada orang yang kita marahi bisa menyebabkan banyak kerugian. Beberapa di antara kita mungkin lebih memilih masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, dan memukul sebuah bantal. Kita menyebutkannya berhubungan dengan kemarahan kita. Tetapi saya tidak berpikir hal ini berhubungan dengan kemarahan kita sama sekali. Kenyataannya, saya pikir hal itu bahkan tidak berhubungan dengan bantal kita. Jika kita benar-benar berhubungan dengan bantal, kita tahu apakah sebuah bantal itu dan kita tidak akan memukulnya. Tetapi cara ini masih dapat bekerja untuk sementara waktu, karena ketika memukul bantal, kita mengeluarkan banyak tenaga dan sebentar kemudian kita lelah dan merasa lebih baik. Tetapi akar kemarahan kita masih tetap utuh, dan jika kita keluar serta memakan makanan bergizi, tenaga kita akan diperbaharui. Jika benih kemarahan kita disiram lagi, kemarahan kita akan tumbuh lagi dan kita harus memukul bantal lagi. Memukul bantal mungkin memberikan sedikit kelegaan, tetapi ia tidak bertahan lama. Untuk mendapatkan perubahan yang sejati, kita harus menghadapi akar kemarahan kita, mengamati secara cermat sebab-sebabnya. Jika tidak kita lakukan, benih kemarahan akan tumbuh lagi. Jika kita melaksanakan kehidupan yang sadar dan waspada, menanam benih yang baru, yang sehat dan baik, maka mereka akan mengurus kemarahan kita dan mereka dapat mengubahnya tanpa kita minta. Kesadaran kita akan menjaga segala sesuatunya, seperti sinar matahari merawat tumbuh-tumbuhan. Sinar matahari tampaknya tidak berbuat banyak, tetapi ia mengubah segala sesuatu. Bunga apiun menguncup setiap hari gelap, tetapi ketika matahari menyinari mereka selama 1 atau 2 jam, mereka akan mekar. Matahari menembus ke dalam bunga dan sampai pada titik tertentu. Bunga tidak bisa melawannya. Mereka harus mekar. Dengan cara yang sama, kesadaran, jika dilatih terus-menerus, akan memberikan semacam perubahan di dalam bunga kemarahan kita, dan ia akan terbuka serta menunjukkan sifat dasarnya. Ketika kita mengetahui sifat alamiahnya, akar-akarnya dari kemarahan kita, maka kita akan terbebas darinya. Meditasi berjalan ketika sedang marah. Ketika kemarahan muncul, kita mungkin ingin keluar untuk berlatih meditasi berjalan. Udara yang segar, pepohonan yang hijau, dan berbagai tanaman akan sangat membantu kita. Kita bisa berlatih seperti ini. Napas masuk, saya tahu ada kemarahan di sini. Napas keluar, saya tahu bahwa kemarahan adalah saya. Napas masuk, saya tahu kemarahan tidaklah menyenangkan. Napas keluar, saya tahu perasaan ini akan berlalu. Napas masuk, saya tenang. Napas keluar, saya cukup kuat untuk menangani kemarahan ini. Untuk mengurangi perasaan tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kemarahan, kita curahkan seluruh hati dan pikiran kita pada pelatihan meditasi berjalan, menyelaraskan napas dengan langkah-langkah kaki kita, serta memberikan perhatian penuh pada sentuhan antara telapak kaki dengan bumi. Sambil berjalan, kita mengucapkan syair ini dan menunggu sampai kita cukup tenang untuk melihat langsung pada kemarahan. Sampai kemudian kita dapat menikmati napas kita, jalan kita, dan keindahan lingkungan kita.
Sesaat kemudian kemarahan kita akan reda dan kita merasa lebih kuat. Selanjutnya, kita dapat mulai mengamati kemarahan secara langsung dan berusaha untuk memahaminya. Memasak kentang kita. Terima kasih pada sinar kesadaran yang menerangi. Setelah berlatih pengamatan yang cermat beberapa saat, kita mulai melihat sebab-sebab utama dari kemarahan kita. Meditasi membantu kita melihat secara mendalam pada segala sesuatu dalam rangka melihat sifat alamiah mereka. Jika kita mengamati kemarahan kita bisa melihat akarnya seperti salah pengertian, kejanggalan, ketidakadilan, kebencian, atau keadaan. Akar-akar ini bisa berada di dalam diri kita sendiri dan pada orang yang memainkan peran utama dalam menimbulkan kemarahan kita. Kita mengamati dengan cermat agar bisa melihat dan memahami. Melihat dan memahami merupakan unsur pembebasan yang menimbulkan cinta kasih dan kasih sayang. Metode pengamatan secara cermat agar bisa melihat dan memahami akar-akar kemarahan merupakan metode yang memiliki kemanjuran yang abadi. Kita tidak bisa memakan kentang mentah, tetapi kita tidak bisa membuangnya hanya karena mereka masih mentah. Kita tahu kita bisa memasaknya. Jadi kita masukkan mereka ke dalam sepanci air, menutupnya, dan meletakkan panci di atas api. Api adalah kesadaran, praktik dari bernapas secara sadar dan memusatkannya pada kemarahan kita. Tutup melambangkan konsentrasi kita, karena ia mencegah panas keluar dari panci. Ketika berlatih menarik dan mengeluarkan napas, mengamati kemarahan kita memerlukan konsentrasi agar latihan kita menjadi kuat. Oleh karena itu, kita menolak semua gangguan dan memusatkan perhatian pada persoalan. Jika kita pergi ke alam, di antara pepohonan dan bunga-bunga, praktik itu menjadi lebih mudah. Segera setelah kita meletakkan panci di atas api, terjadi perubahan. Airnya mulai panas. 10 menit kemudian ia mendidih. Tetapi kita harus membiarkan api beberapa lama lagi untuk memasak kentang kita. Begitu kita berlatih menyadari napas kita dan kemarahan kita, perubahan sudah terjadi. Setelah setengah jam, kita angkat tutupnya dan mencium sesuatu yang lain. Kita tahu sekarang kita bisa memakan kentang kita. Kemarahan sudah diubah menjadi tenaga yang lain, yaitu pengertian dan kasih sayang. Akar-akar kemarahan. Kemarahan berakar pada kekurang pengertian kita terhadap diri kita sendiri dan sebab-sebabnya. Terletak sangat dalam juga sekaligus dekat, yang menimbulkan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan ini. Kemarahan juga berakar pada keinginan, kesombongan, hasutan, dan kecurigaan. Akar kemarahan kita yang utama berada di dalam diri kita. Lingkungan kita dan orang lain hanyalah tambahan. Tidaklah sulit bagi kita untuk menerima kerusakan yang sangat besar yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi atau banjir. Tetapi jika kerusakan itu disebabkan oleh orang lain, kita tidak mempunyai cukup kesabaran. Kita tahu bahwa gempa bumi dan banjir memiliki sebab-sebab, dan kita seharusnya melihat bahwa orang yang telah menimbulkan kemarahan kita juga mempunyai alasan yang terletak sangat dalam dan dekat atas apa yang telah ia lakukan. Misalnya, seseorang yang berbicara tidak sopan kepada kita mungkin telah diajak bicara dengan cara yang sama sehari sebelumnya,
atau oleh ayahnya yang pemabuk ketika ia kecil. Apabila kita melihat dan memahami sebab-sebab semacam ini, kita dapat mulai bebas dari kemarahan kita. Saya tidak mengatakan bahwa seseorang yang dengan kejam memukul kita itu tidak seharusnya ditertibkan, tetapi yang terpenting adalah pertama-tama kita menjaga benih-benih negatif di dalam diri kita. Selanjutnya, jika seseorang perlu dibantu atau ditertibkan, kita akan melakukannya atas dasar kasih sayang, bukan karena kemarahan atau ganti rugi. Jika kita benar-benar berusaha memahami penderitaan orang lain, kemungkinan besar kita akan bertindak dengan cara yang akan membantunya mengatasi penderitaan dan kebingungannya, dan hal ini akan membantu kita semua. Pembentukan di dalam. Di dalam psikologi Buddhis ada istilah yang dapat diterjemahkan sebagai pembentukan di dalam, belenggu atau simpul. Jika kita menerima masukan panca indera, tergantung bagaimana kita menerimanya, sebuah simpul mungkin akan terikat di dalam diri kita. Ketika seseorang berbicara kasar pada kita, jika kita mengetahui alasannya dan tidak memasukkan kata-katanya ke dalam hati, kita sama sekali tidak akan merasa terganggu dan tidak ada simpul-simpul yang akan terikat. Tetapi jika kita tidak mengerti mengapa kita diajak berbicara seperti itu dan kita menjadi terganggu, satu simpul akan terikat di dalam diri kita. Ketiadaan pengertian yang jernih merupakan dasar bagi setiap simpul. Jika kita berlatih kesadaran penuh, kita akan mampu mengenali pembentukan di dalam begitu mereka dibentuk, dan kita akan menemukan jalan untuk mengubah mereka. Misalnya, seorang istri mungkin mendengar suaminya menyombongkan dirinya di suatu pesta, dan dalam dirinya ia merasa ada pembentukan dari kurangnya penghargaan. Jika ia membicarakan hal ini dengan suaminya, mereka mungkin mencapai suatu pengertian yang jernih, dan simpul di dalam dirinya bisa dengan mudah dilepaskan. Pembentukan di dalam memerlukan perhatian penuh kita. Begitu mereka mewujudkan diri ketika mereka masih lemah, sehingga pekerjaan untuk mengubahnya menjadi mudah. Jika kita tidak melepaskan simpul-simpul kita ketika mereka dibentuk, mereka akan tumbuh lebih ketat dan kuat. Pikiran kita yang sadar dan berakal ini tahu bahwa perasaan-perasaan negatif seperti kemarahan, ketakutan, dan penyesalan tidak seluruhnya bisa diterima oleh diri kita atau masyarakat. Jadi, ia mencari cara untuk menekan mereka, mendorong mereka ke daerah kesadaran kita yang sangat jauh untuk melupakannya. Karena kita ingin menghindari penderitaan, kita menciptakan mekanisme pertahanan yang menolak keberadaan perasaan-perasaan negatif ini dan memberi kita kesan bahwa kita memiliki kedamaian di dalam diri kita. Tetapi pembentukan di dalam kita selalu mencari jalan untuk mewujudkan diri sebagai gambaran-gambaran perasaan, pemikiran, perkataan, atau perilaku yang merusak. Cara untuk menghadapi pembentukan di dalam yang tidak disadari ini adalah pertama-tama mencari cara untuk menyadari mereka. Dengan mempraktikkan pernapasan yang disadari, kita bisa memperoleh jalan masuk pada beberapa simpul yang terikat di dalam diri kita. Jika kita sadar terhadap bayangan, perasaan, pemikiran, perkataan, dan perilaku kita bisa mengajukan pertanyaan pada diri sendiri seperti, mengapa saya merasa tidak senang ketika saya mendengar ia berkata seperti itu?
Mengapa saya katakan itu kepadanya? Mengapa saya selalu memikirkan ibu saya ketika saya melihat wanita itu? Mengapa saya tidak menyukai peran itu dalam bioskop? Siapa yang saya benci pada masa lalu yang mirip dengannya? Mengamati secara cermat seperti ini secara bertahap akan membawa pembentukan di dalam yang telah mengendap di dalam diri kita ke alam batin yang sadar. Selama meditasi duduk, setelah kita menutup semua pintu dan jendela dari masukan objek panca indera, pembentukan di dalam yang terpendam di dalam diri kita kadangkala menampakkan diri mereka sebagai bayangan, perasaan, atau pemikiran. Kita bisa mengenali perasaan gelisah, takut, atau tidak menyenangkan yang menyebabkannya tidak bisa kita mengerti. Jadi, kita menyorotkan cahaya kesadaran padanya dan menyiapkan diri kita untuk melihat bayangan, perasaan, atau pemikiran ini dalam semua kerumitannya. Ketika ia mulai menampakkan wujudnya, ia bisa mengumpulkan kekuatan dan menjadi lebih hebat. Kita mungkin mendapatinya begitu kuat sehingga ia merampas kedamaian, kegembiraan, dan kesenangan kita. Dan kita tidak ingin berhubungan dengannya lagi. Kita ingin memindahkan perhatian kita pada objek meditasi yang lain atau sama sekali menyudahi meditasi itu. Kita mungkin merasa mengantuk atau berkata bahwa kita lebih suka bermeditasi pada saat dan waktu yang lain. Di dalam psikologi ini disebut penolakan. Kita takut membawa berbagai perasaan sakit yang terkubur di dalam diri kita ke dalam pikiran kita yang sadar, karena mereka akan membuat kita menderita. Tetapi jika kita telah berlatih bernapas dan tersenyum untuk beberapa waktu, kita sudah mengembangkan kemampuan untuk duduk diam dan hanya mengamati rasa takut kita. Begitu kita berhubungan dengan napas kita dan tetap tersenyum, kita bisa berkata, "Halo rasa takut, lagi-lagi kamu ya." Ada orang yang mempraktikkan meditasi duduk selama berjam-jam dalam sehari dan tidak pernah benar-benar menghadapi perasaan mereka. Beberapa di antara mereka berkata bahwa perasaan tidaklah penting dan mereka lebih memilih untuk memperhatikan pokok-pokok metafisika. Saya tidak mengatakan bahwa pokok-pokok meditasi yang lain tidak penting, tetapi jika mereka tidak dipertimbangkan dalam hubungannya dengan persoalan kita yang sebenarnya, meditasi kita sungguh tidak berharga atau bermanfaat. Jika kita tahu bagaimana hidup setiap saat pada jalan yang sadar, kita akan menyadari tentang apa yang terjadi dengan perasaan dan pemahaman kita pada saat ini, dan kita tidak akan mengizinkan simpul-simpul terbentuk atau menjadi lebih kuat di dalam kesadaran kita. Dan jika kita tahu bagaimana cara mengamati perasaan kita, kita dapat menemukan akar-akar pembentukan di dalam yang sudah lama dan mengubah mereka, bahkan yang sudah menjadi kuat sekalipun. Cukup untuk sesi kedua, damai di setiap langkah. Sebetulnya ini hanya pembagian video karena cukup panjang versinya buku ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangan intonasi, pembacaan, artikulasi, dan mungkin suara-suara yang tidak ada sangkut pautnya dengan esensi buku ini. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya di buku Damai di Setiap Langkah dari penulis Thich Nhat Hanh. Sampai jumpa.